Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Siska. Udah lama nggak ketemu buat teman-teman Siska semua. Kangen. Iya, jadi di ini ya, di hari ini, di kesempatan kali ini, alhamdulillah semoga kita tetap dalam lindungan Allah, lindungan iman. Ya Allah, nikmat iman satu, nikmat taubat satu, sama nikmat yang Allah selalu kasih saat kita itu kepepet butuh. Allah masih kasih itu sama kita, itu kita syukuri kali, kita syukuri kali nikmat yang itu ya. Jadi dulu Siska tuh kan suka gini, suka bingung dengar hadis ya, yang ada hadisnya gini, umat mukmin itu, mukmin sejati itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah hatinya bergetar, apabila disebutkan nama-nama Allah hatinya bergetar. Nah, Siska belum bisa di tahap itu, jujur sampai saat ini. Palingan Siska kan kalau bergetar gitu kan hatinya, koneksi lambat, apa kita tukar tempat ya? Kita tukar posisi aja, bentar ya. Kayak gini aja. Mungkin di sini koneksinya lebih cepat nih ya, mudah-mudahan. Kita pindahin buku-bukunya ya. Siska santai aja, sambil santai ya, karena waktu nyantai Siska tuh nggak banyak. Jadi kan itu tadi ya, kita sambung di pembicaraan yang pertama itu tadi soal kalau mukmin sejati itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila disebutkan nama-nama Allah, hatinya tuh bergetar. Nah, Siska belum sampai ke yang bisa merasakan hal itu. Jujur aja, paling Siska kan kalau misalnya lihat video di HP gitu ya, video tentang ini, tentang kajian-kajian gitu kan, tentang ceramah-ceramah, tentang itulah kayak kisah-kisah yang ada di HP, di YouTube, di Facebook gitu kan, dibagiin teman-teman atau di grup gitu kan. Ya, Siska bisa haru karena ngerti artinya gitu. Ngerti artinya, sudah tahu artinya. Jadi kan Siska gini, kalau kita dengar ayat gitu kan, dengar ayat Al-Quran dibacakan, gimana kita mau bergetar hati kita kalau kita nggak tahu artinya ya kan. Makanya berapa bulan yang lalu Siska ikut les bahasa Arab online. Ya, tujuannya itu tadi supaya kita ngerti bacaan sholat kita itu apa aja. Nah, satu lagi sholat ya, gimana kita mau sholatnya itu khusyuk kalau apa yang kita baca kita nggak tahu artinya. Dulu pernah gini, tiap kali ayat yang mau Siska baca atau surat yang mau Siska baca dalam sholat itu Siska hafal dulu artinya, minimal Al-Fatihah, karena setiap rokaatnya sholat kita itu kan wajib baca Al-Fatihah kan. Jadi Al-Fatihah itu sampai Siska hafal gitu artinya kan, supaya nanti waktu sholat kita bisa khusyuk gitu. Waktu sholat itu kita bisa kayak pikiran kita nggak kemana-mana, atau kita tuh bisa fokus dengan apa yang kita baca dan apa yang kita minta ke Allah. Kita tuh betul-betul kayak komunikasi sama Allah. Nah, itu sholat yang kayak gitu tuh memang betul enak kali. Sholat yang kayak gitu yang kita dapat gitu kan, lagi tenang-tenang gitu kan, lagi nggak buru-buru waktu gitu kan, sholat terus kita mulut kita baca Arabnya kan, tapi di hati kita tuh artinya gitu, di kepala kita tuh artinya, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada tuh waktu itu videonya di Facebook kan, seliweran, dia
dia jabarkan tentang manfaat sholat dari bacaan satu ke bacaan lainnya, itu bagus sekali. Tapi waktu pas mau kita share nggak bisa. Memang bukan suuzon sama Facebook ya, kebanyakan video-video yang kayak gitu itu kalau untuk kita bagiin nggak bisa, kayak disekat Facebook gitu. Padahal yang disampaikan ustadz itu tadi, yang disampaikan di dalam orang yang di dalam video itu tadi, itu betul kali. Kayak gitulah makna kita sholat sebenarnya. Kayak kita tuh betul-betul harus sadar saat kita sholat, apa yang kita ucapkan kita harus tahu artinya gitu, harus tahu artinya. Jadi kita kayak betul-betul baru bisa menikmati yang namanya sholat lah. Mungkin yang selama ini yang udah sholat, yang udah Siska kerjain tuh, Siska mikir gini, takut dosa aja, lepas dari dosa gitu kan. Cuman menikmati sampai di titik menikmati sholat itu tuh kayaknya kalau nggak lagi ada masalah, kalau nggak lagi ada musibah, kalau nggak lagi sedih-sedih amat, iya Allah, Siska kadang nggak bisa menikmati sholat itu. Betul kata Allah, betul kata ustadz itu kan, Allah itu nunjukin rasa sayangnya dengan cara ngasih kita masalah, dengan cara ngasih kita suatu kegelisahan, ngasih kita suatu cobaan. Itu benar. Kenapa? Karena lagi dicoba, lagi diuji, lagi gelisah, baru kita mau sholat, baru kita mau khusyuk. Kalau nggak biasa aman damai aja. Sholat sekedar melepaskan kewajiban, takut dosa gitu kan ya. Di titik itu pun sebenarnya ya tidak apa-apa kan gitu. Walaupun tidak apa-apa, kita kan mau ada peningkatan dalam setiap umur kita, dalam setiap hari-hari yang kita lewati kan, kita maunya ada peningkatan ya. Siska bilang sama teman-teman Siska di sini ya, yang sahabat-sahabat hijrah ya, untuk semangat teruslah menambah value ilmu kita, menambah kualitas ibadah kita gitu ya. Sebenarnya Siska belakangan ini sibuk ya, sibuknya di situ. Bukan cuman sibuk dalam aktivitas keduniaan ya, tapi sibuknya lebih kepada pembenahan sebenarnya. Pembenahan kayaknya, aku harus belajar bahasa Arab, aku harus intens zikirnya, aku harus sediakan waktu kayak buat road map, bahkan kayak buat road map untuk belajar bahasa Arab ini. Tujuan kita tuh apa? Tujuan kita supaya yang pertama itu kita khusyuk. Udah gitu yang pertama kita mulailah menghafal Al-Quran. Mau apa lagi sih hidup kita nih ya kan? Kalau dipikir-pikir kok cuma sebatas kerja, cari uang, mencukupi kebutuhan kehidupan kita di dunia, ya itu biasa aja. Binatang juga kayak gitu, betul nggak? Sapi, burung, kerbau, harimau, monyet di hutan juga itu kerjanya. Apa beda kita sama dia? Padahal Allah jadiin kita di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu tadi kan pemimpin ya. Kitalah yang menyebarkan untuk agama Allah tadi. Boro-boro kita menyebarkan agama Allah, ilmu aja kita belum punya. Nah artinya apa? Kita harus belajar dulu, kita harus berilmu dulu. Itu tadilah kenapa Siska sibuk, nggak ada waktu lagi untuk kakak kiki, nggak ada. Satu, kita sibuk ngurus anak, mendidik anak. Udah gitu yang kedua, kita sibuk memperbaiki hubungan kita sama Allah. Yang ketiga, kita sibuk juga mencari kebutuhan kita untuk hidup sehari-hari ya kan. Itu tadi. Jadi teman-teman hijrah, teman-teman sahabat-sahabat Siska yang Siska sayang semua, yang lama nggak nampak Siska live, Siska juga kangen sebenarnya. Cuman alangkah baiknya kan kangen kita itu berhubung di doa, bersambut. Baik kita sibuk urusi hubungan kita sama Allah dulu gitu kan. Habis itu tiap-tiap doa kita minta kawan kita supaya teguh di hijrah, di jalan-jalan Allah kan, kuat hatinya, mudah-mudahan enggak tergelincir ke maksiat-maksiat yang udah pernah kita buat gitu kan ya. Untuk kali ini itulah dia yang mau Siska sampaikan buat teman-teman kita.
kita tuh pengen kali jadi muslim sejati ya kan, tapi gimana mau jadi muslim sejati kalau bahasa Arab aja kita nggak tahu. Nah jadi hal yang terpenting di video ini Siska mau bilang sama teman-teman kita, yuk kita belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab inilah yang kita pakai nanti di akhirat. Udah gitu untuk kita belajar Al-Quran kita, kalau kita udah ngerti bahasa Arab, kita pasti enak menghafal Al-Qurannya. Kalau kita udah ngerti bahasa Arab, paling utama kali kita pasti bisa menikmati sholat kita. Dan yang lebih lagi, kalau kita udah bisa bahasa Arab, kita udah bisa ngajarin dikit-dikit ke anak kita, walaupun kita udah nitipin anak kita ke pesantren. Artinya kan nanti kalau dia pulang kita bisa bersambut, nah gini-gini, udah bahasa Arab gitu kan. Akhirnya ada yang memotivasi, ih mama aku nih keren juga nih, aku bahasa Arab, dia bahasa Arab juga. Jadi ada kawannya gitu, dia nggak belajar sendiri, kita juga belajar gitu ya, buat emak-emak yang kayak Siska ya. Tapi kalau emak-emak yang lebih hebat dari Siska ya Siska salut kali lah, dia memang udah guru bahasa Arab duluan, yang dia memang ustazah duluan gitu kan, jadi enak kali lah untuk ngarahin anak-anaknya ya kan. Ya untuk kayak yang seperti Siska ini yang backgroundnya bukan sekolah pesantren juga, nggak soleh-soleh amat juga dari dulu ya, palingan ngajinya gitu-gitu aja, palingnya dulu ada ikut ngaji tasawuf ya, nggak sempat lah mendalami ilmu agama kali seperti yang di pesantren. Tapi ya Siska minta doanya sama kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan Siska qanaah, mudah-mudahan Siska bisa terus belajar dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya ya. Segini ilmu yang Siska tahu Siska sampein, sedikit Siska yang tahu Siska